Assalamualaikum sobat sekalian. Kali ini kita akan membahas perbedaan circuit breaker atau CB dan disconnecting switch atau DS. Aplikasi ini diterapkan pada sistem pembangkit dan gardu induk seperti yang terlihat pada foto atau gambar di layar ini. Sekarang kita lihat dulu circuit breaker. Adalah peralatan pemutus yang berfungsi untuk memutus rangkaian listrik dalam keadaan berbeban atau berarus. Circuit breaker dapat dioperasikan pada saat jaringan dalam kondisi normal maupun pada saat terjadi gangguan. Karena pada saat bekerja, circuit breaker mengeluarkan atau menyebabkan timbulnya busur api, maka pada circuit breaker dilengkapi dengan pemadam busur api. Pemadam busur api itu bisa berupa minyak, jadi atau OCB, oil circuit breaker, udara, air circuit breaker, gas circuit breaker. Jadi nama dari circuit breaker itu tergantung dari material yang digunakan untuk memadamkan busur apinya. Sekarang kalau kita lihat disconnecting switch atau DS adalah peralatan pemisah yang berfungsi untuk memisahkan rangkaian listrik dalam keadaan tidak berbeban. Itu bedanya ya. Kalau circuit breaker dalam keadaan berbeban, kalau DS tidak berbeban. Dalam gardu induk, DS itu biasanya terpasang di trafo B, terus kemudian transmission line B, bus bar, dan bus coupler atau kopling ya. Karena DS hanya dapat dioperasikan pada kondisi jaringan tidak berbeban, maka yang harus dioperasikan terlebih dahulu adalah circuit breaker. Setelah rangkaian diputus oleh circuit breaker, baru DS-nya dioperasikan. Seperti ini gambarnya DS. Sekarang kalau kita lihat suatu single line diagram dari suatu pembangkit dan juga gardu induk, seperti pada video sebelumnya, yaitu bagaimana cara membaca single line diagram dari suatu pembangkit dalam hal ini PLTU, bisa dilihat di video sebelumnya. Kita akan ulang sedikit saja ya. Di sini ada single line diagramnya ya. Kemudian kalau kita lihat blok diagramnya dari single line diagram tadi, di situ ada dua buah generator dan A dan B dengan tegangan 6,3 kV. Kemudian oleh transformer dinaikkan ke 150 kV. Di sini ada trafo A dan trafo B ya, karena ada dua pembangkit di sini. Dari trafo ini kemudian daya listrik diantarkan ke bus bar, baru dikirim ke transmisi 150 kV. Demikian juga untuk yang generator tadi itu, pengeluaran output generatornya juga digunakan untuk keperluan sendiri, yaitu 6,3 kV, dan juga keperluan sendiri untuk tegangan yang lebih rendah, yaitu 400 volt. Jadi di sini digunakan trafo lagi untuk menurunkan tegangan dari 6,3 ke 400. Satu lagi untuk pemakaian distribusi, tegangan 6,3 ini dinaikkan ke 20 kV, kemudian disalurkan ke distribusi 20 kV ya. Jadi yang keluar itu ada 20 kV dan 150 kV. Yang 400 volt ini untuk pemakaian sendiri ya, artinya digunakan untuk di lingkungan pembangkit itu sendiri. Sekarang kita ambil contoh ya yang berhubungan dengan circuit breaker dan disconnecting switch. Di sini kita ambil ya keluaran dari trafo tadi ya, trafo 6,3 kV ke 150 kV tadi ya. Di sini kapasitasnya 24 mega VA ya, kapasitas dari transformernya. Di sini masuk ke DS 150 kV ya, ini spesifikasinya. Kemudian masuk ke circuit breaker, baru ke DS lagi. Setelah itu masuk ke bus bar, yaitu bus bar A dan bus bar B. Kemudian masuk ke jaringan. Ya, ini adalah komposisi dari pemasangan di dalam rangkaian antara circuit breaker dan DS ya. Jadi circuit breaker itu selalu diapit oleh DS ya. Nah, sekarang kita lihat ya ke DS. DS merupakan peralatan yang berpasangan dengan circuit breaker
hubungan circuit breaker dan DS adalah menempatkan CB di antara dua buah DS seperti pada gambar ini. Karena difungsikan untuk memisahkan bagian yang bertegangan dan tidak, maka DS ini pada sisi yang tidak bertegangan dipasang grounding ya, yang berguna untuk membuang sisa energi atau kapasitansi yang tersimpan pada konduktor. Sistem grounding dari disconnecting switch ini saling interlocking ya untuk pengamanan ya, supaya nggak terjadi kesalahan harus ada sistem interlock. Cara kerjanya berurutan, yaitu pembukaan DS selalu didahului oleh pembukaan circuit breaker dan menutupnya CB sesudah DS ditutup ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tadi ya, SP itu adalah saklar pemutus atau DS, PD ini adalah pemutus daya atau circuit breaker, SP ya, ini adalah saklar bumi atau DS with earth ya, data disconnecting switch yang dilengkapi dengan earthing atau grounding ya. Jadi untuk sistem gambar di atas, interlock harus memenuhi syarat di bawah ini. DS tidak dapat ditutup sebelum circuit breaker terkunci pada posisi terbuka ya. Saklar pembumian atau DS dengan grounding ini dapat ditutup hanya saat DS terkunci pada posisi terbuka dan tidak ada busur api. Ini poinnya. Kemudian DS dapat ditutup hanya saat pemutus daya dan saklar pembumian dalam keadaan terbuka. Kemudian circuit breaker hanya dapat ditutup setelah semua saklar pemisah terkunci dalam posisi tertutup atau dalam posisi terbuka. Nah, ini poin-poinnya untuk mengoperasikan sistem interlock dari DS dan groundingnya. Jadi kalau kita simpulkan ya, seperti gambar ini, circuit breaker diapit oleh DS, ya, kemudian di sini ada groundingnya. DS digunakan untuk mengamankan sistem pada saat tidak berbeban. DS hanya akan membuka pada saat circuit breaker benar-benar terbuka. DS dilengkapi dengan grounding untuk membuang sisa energi listrik pada penghantar. DS mempunyai sistem interlock dengan grounding. Ini kesimpulan dari disconnecting switch. Ya, demikian rekan-rekan sekalian, perbedaan antara circuit breaker dan disconnecting switch ya pada suatu pembangkit dan juga di gardu induk, karena ini adalah komponen yang utama dari pembangkit dan gardu induk. Semoga uraian singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.